Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat Bapak Ibu semua. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempraktekkan teknik coaching untuk tugas demonstrasi kontekstual modul 2-3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Nah, pada sesi kali ini saya bertindak sebagai supervisi dan teman-teman dan atau rekan-rekan saya itu Pak Teguh Malwaris itu sebagai coach dan Pak Teguh Ahmad Hidayat sebagai coach. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan untuk teman-teman saya terlebih dahulu. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Ahmad Hidayat. Saya berasal dari SMA Negeri 2 Mabuh. Dalam video kali ini, saya bertindak sebagai coach. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Pak Ahmad. Silakan Pak Malwaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teguh Malwaris G, merupakan calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Mabuh. Pada kesempatan kali ini saya akan bertindak sebagai coaching. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Teguh Ahmad Hidayat dan Pak Teguh Malwaris. Nah, marilah kita akan sama-sama menyaksikan video tentang coaching kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Helmi. Ya, bagaimana kabarnya Pak Ahmad hari ini? Alhamdulillah Pak nih sehat walafiat, cuman agak serak sedikit Pak nih. Biasa Pak kondisi sekarang Pak. Ya, benar Pak, betul. Ini Pak Helmi bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah Pak, baik juga Pak. Ya, jadi gini Pak Ahmad nih. Jadi sebelum kita melakukan coaching ya, sebagai awal gitu Pak ya, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih untuk Bapak. Jadi pertama-tama kita akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini gitu Pak. Baik Pak. Ya, jadi baik Pak, pada coaching hari ini coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian Pak ya. Baik Pak. Ya, apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum gitu Pak. Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachee-nya gitu Pak ya. Baik Pak. Dan jangan lupa juga Pak, sesuaikan dengan prinsip coaching ya. Di antaranya itu ada kemitraan gitu Pak ya, proses kreatif dan memaksimalkan potensi gitu. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak nih, itu kompetensi apa gitu Pak yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Boleh Pak diberikan? Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi pada kesempatan coaching kali ini Pak, saya ingin Bapak di sini kompetensi yang akan saya kembangkan nantinya adalah yang pertama itu present Pak. Jadi memang bagaimana nanti saya bisa mendengarkan aktif kata-kata dari coachee atau curhatan dari coachee, dan nantinya saya juga mau Bapak bisa mengamati saya bagaimana saya memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Karena memang kan kita tahu bahwasanya memberikan pertanyaan berbobot inilah yang mungkin agak sedikit kesulitan bagi kita coach pemula Pak. Coach kita Pak. Nah, jadi dua hal itulah ya Pak yang nantinya memang saya harapkan dapat Bapak amati dari percakapan kami nantinya Pak. Ya baik Pak, mantap itu Pak ya. Kemudian pertanyaan kedua ini Pak, kompetensi mana Pak ya yang akan Pak Ahmad kembangkan secara spesifik dan pastinya yang ingin Bapak observasi gitu Pak, yang akan saya observasi nanti itu yang mana Pak? Nah, jadi gini Pak, jadi sebenarnya saya merasa kelemahan Pak nih dalam hal memberikan pertanyaan yang berbobot Pak, karena memang kan kita tahu bahwasanya spesifikasi pertanyaan berbobot itu seperti apa kan kita harus latih Pak ya, harus kita latih.
Jadi dengan kesempatan ini sangat pas bagi saya di supervisi oleh Bapak. Saya ingin Bapak bisa melihat nanti untayan pertanyaan yang saya berikan kepada Koci itu kira-kira apakah sudah berbobot, apa memang perlu ada sedikit pendalaman atau seperti apa Pak? Itu yang saya harapkan Pak. Oh iya, berarti mendengarkan aktif Pak ya, dan memberikan pertanyaan bobot yang ingin saya supervisi gitu Pak ya? Benar Pak, benar Pak. Saya catat Pak. Kemudian yang terakhir nih Pak nih, jadi Ya, Pak. indikator yang bagaimana yang Bapak inginkan dalam proses coaching kali ini Pak? Baik Pak, jadi dalam memang ke coaching yang seharusnya terjadi adalah si coach itu kan bisa menemukan solusi dari masalah yang dia hadapi Pak kan. Dia bisa menggali sendiri ide yang ada dalam diri dia dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot dari kita. Jadi saya berharap nantinya si coach itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya Pak. Dan dia dapat menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya tersebut Pak. Demikian Pak. Oh iya, baik. Berarti Bapak menginginkan coachingnya menemukan masalahnya sendiri Pak ya? Ya, dapat Dan menemukan langkah-langkah sendiri, untuk Pak. mengatasi permasalahannya, gitu Pak ya? Benar Baik Pak. Baik Pak, demikian dulu ya Pak sesi pra supervisi kali ini. Nah, silakan Bapak untuk melakukan coachingnya terhadap coachingnya Bapak. Nah, saya akan mendampingi Bapak juga nanti di sana. Ya, demikian Pak. Baik Pak, terima kasih Pak atas kesempatannya Pak. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Apakah Bapak punya waktu untuk saya sebentar nih Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Aris. Ada apa nih Pak? Saya lihat Bapak kayaknya nggak murung nih Pak. Nggak bersemangat seperti biasanya nih Pak. Bagaimana? Apa ada yang bisa saya bantu Pak terkait dengan masalah Bapak mungkin nih? Itulah Pak, saya ini memang lagi ada masalah nih Pak. Dan dari semalam sempat ke bawah. Iya Pak, terus ceritakan aja Pak. Saya tidur nih Pak. Jadi saya pikir ya alangkah bagusnya saya mau curhat lah, mau ngobrol dengan Bapak nih Pak. Jadi ini mohon maaf nih Pak. Jadi takut saya nanti mengganggu waktu Pak Ahmad nih. Enggak Pak, enggak. Santai aja Pak, ini enggak apa-apa Pak Aris. Lanjutkan aja ceritanya, mungkin ada yang bisa kita sharing ya pada hari ini Pak. Silakan Pak Aris. Baik, Pak, dan ini nih Pak Ahmad, saya sebetulnya juga nih saya mintakan Pak Ahmad nanti apa yang saya sampaikan kalau bisa cukup di ruangan kita aja Pak ya. Dengan disampaikan keluar nanti saya jadi malu nih Pak, sangka orang saya penuh dengan masalah dan tidak bisa menyelesaikan masalah nih Pak. Aman Pak Aris, aman. Insya Allah nih akan saya dengar curhatan Pak Aris nih. Silakan Pak Aris. Jadi gini Pak, sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah terhadap masalah yang sedang saya hadapi. Karena biasanya gini Pak, kalau masalah itu saya tidak dapat menemukan solusi, itu bisa terbawa-bawa hari Pak. Saya kadang-kadang mengerjakan kegiatan yang lain seperti mengajar di kelas ataupun itu apa Pak kalau lagi ada masalah Pak. Saya berharap sekali Pak Bapak bisa memberikan solusi nih Pak terhadap permasalahan yang sedang saya hadapi. Oh iya. Baik Pak, kalau boleh saya tahu nih masalahnya apa ya Pak? Coba Bapak bisa sedikit Bapak ceritakan ke saya mungkin apa yang sedang Bapak rasakan. Mungkin saya bisa bantu Pak, insya Allah. Coba Bapak utarakan aja Pak, ceritanya gimana Pak? Jadi gini nih Pak, jadi kan di sekolah kita kan baru-baru ini dilaksanakan supervisi di kelas tuh Pak. Baik. Setiap guru itu kan di supervisi ada yang oleh kepala sekolah, ada yang oleh guru yang ditunjuk Pak. Biasanya kan guru-guru senior tuh. Ada juga ini Pak dari pengawas. Kebetulan saya memang yang beruntung nih Pak. Saya kena pula di supervisi sama pengawas. Jadi waktu di supervisi itu Pak, alhamdulillah perangkat saya sebetulnya
Enggak, Pak, ya? Pak. Cuma Ya. grogi saya Pak. Jadi pada saat beliau masuk nih Pak, pengawas kebetulan Pak Muklis pula tuh datang Pak. Jadi Pak Muklis kan jadi pengawas sekolah kita tuh Pak. Jadi pada saat beliau Ya, ya, datang, ngeklaim saya Pak. Jadi apa yang sudah saya di dalam RPC, di dalam media itu langkah-langkahnya nggak sesuai lagi Pak. Jadi pada akhir pembelajaran setelah sesuai dengan siswa, jadi saya ditegur Pak. Kok bisa seperti itu? Jadi jujur aja Pak, teguran itu menyebabkan saya agak ngedrop lah Pak. Oh iya ya. Gimana ya Pak ya, menurut Bapak tuh Pak? Begini Pak, saya agak bingung juga nih Pak ya, karena memang kok bisa ya seperti itu kejadian. Setahu saya Bapak memang sangat berkompeten Pak dalam mengajar. Lalu nih kira-kira kalau menurut Bapak apa hal yang menjadikan Bapak ditegur Pak sama pengawas? Ya itulah Pak, kata beliau Pak, saya tidak serius Pak. Padahal saya memang sudah mempersiapkan dari pagi. Cuma itulah Pak, namanya mungkin grogi ataupun apalah Pak. Jadi waktu beliau datang kemarin, jadi ya seakan saya nggak fokus Pak. Saya udah berusaha sekali untuk fokus Pak. Jadi kata beliau pasti akhir itu Pak, setelah itu saya kan panggil Pak ruang kelas Pak, saya ditegur. Jadi kata beliau saya nggak serius tuh Pak. Jadi pada saat itu saya ngedrop sampai semalam Pak. Jadi sampai pun keluarga bisa saya nggak dengan Pak kan. Ya. Saya masalah saya nih Pak. Jujur ya, saya rasa itu mungkin teguran yang serius mungkin Pak ya. Ya. Tidak serius tuh, maksud yang tidak serius seperti apa tuh Pak? Jadi menurut beliau Pak kan, waktu dibilang saya nggak serius, itu beliau kan pegang itu Pak alur pembelajaran saya itu Pak. Ya. Jadi di alur pembelajaran itu saya banyak yang tidak sesuainya Pak. Ditambah siswa ada yang ribut lah Pak, ada yang terlambat masuk lah Pak. Jadi kan memecah konsentrasi saya Pak. Jadi menurut anggapan beliau, ya saya lagi serius kan. Kemudian pengawas mengkritik proses mengajar saya Pak. Keberatan dia tentang waktu saya itu Pak kan. Saya kan kadang-kadang memang nggak pakai buku teks Pak. Jadi materi itu memang saya sesuaikan. Jadi beliau bilang ya nggak boleh pakai buku teks. Saya kurang nyaman pakai buku teks itu Pak. Karena kadang-kadang kan monoton Pak kan. Jadi gitu Pak. Iya. Jadi ya ini penting nih Pak, ini penting. Kira-kira nih Pak, bagaimana nih Pak waktu tanggapan Bapak ditegur sama pengawas nih, respon dari Bapak seperti apa Pak? Saya sejujurnya Pak menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar, saya memang menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku pustaka, bisa dari yang lain. Yang penting kan mengacu pada kurikulum ya. Jadi kalau saya pakai satu sumber aja Pak kan itu biasanya kan up to date Pak. Monoton Pak ya. Apalagi kan sekarang buku pustaka ini mohon maaf nih Pak kan itu kan cetakannya kalau udah melewati setahun itu kan fakta-fakta pembelajaran itu kan beda tuh Pak. Udah berubah Pak ya? Udah berubah. Jadi saya juga banyak mengambil dari misalnya dari YouTube. Jadi waktu saya sampaikan ke beliau, nampaknya beliau merasa tersinggung Pak. Jadi masalahnya begitu ya. Jadi selama ini apa yang Pak Aris lakukan Pak dalam proses PBM di kelas Pak? Jadi seperti yang saya ceritakan tadi tuh Pak, saya memang menggunakan berbagai sumber Pak. Ya. Buku juga saya pakai.
kadang-kadang modul PJJ dulu Pak, pembelajaran jarak jauh nggak saya pakai itu Pak. Oh, ya 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 ya. Nah, kemudian kalau dari soal-soal, saya banyak ambil dari kuisis Pak, dari YouTube. Mhm. Jadi kan biasanya di soal-soal itu kan sudah dirangkumkan Pak. Kalau ada pun materi-materi yang Ya sulit ya. itu saya ambil dari YouTube, itu saya nampakkan di kelas. Kebetulan kelas yang masuk kemarin itu ada smartboard Pak. Ada Ya. smartboard di situ. Lebih enak Jadi Pak ya. lebih Mudah. enak. Jadi saya konekkan ke paket saya buat hotspot. Jadi saya nonton video, saya tayangkan video. Jadi sama-sama kita nonton kan secara interaktif. Jadi memang kalau dari respon siswa itu menyenangkan Pak. Oh, Cuma iya. mungkin ya saya kurang tahu juga Pak gimana penilaian beliau Pak ya. Ya, Begitu Pak. jadi ini saya yakin nih Pak, Bapak pasti punya alasan tersendiri Pak, mungkin kenapa Bapak tidak menggunakan buku teks. Gitu bukan Pak? Iya Pak, mungkin itulah karena mungkin saya nggak menggunakan buku teks Pak ya. Jadi karena kan itu menurut saya kalau menggunakan buku teks itu Pak, siswanya kan kurang termotivasi Pak. Ah, Jadi kan di buku teks itu kan ada video. Jadi oh kalau iya saya iya. tampilkan video, kemudian ada beberapa yang tugas interaktif itu Nggak kan bisa Pak ya? siswanya biasa kan tambah semangat tuh Pak. Iya Nah, iya iya. tapi meskipun saya menggunakan berbagai sumber Pak, tetap mengacu pada kurikulum Pak. Kurikulum, Saya nggak mau keluar dari kurikulum. Mungkin lebih monoton Pak ya kalau pakai buku teks Pak ya. Ya, itu Pak. Jadi sebenarnya itu Pak sudah bagus Pak yang Bapak lakukan. Terus Pak bagaimana Pak hasilnya saat Bapak mengajar menggunakan sumber belajar tersebut Pak yang Bapak sebutkan tadi Pak? Sebenarnya kalau dibilang sulit, ya tergantung kita Pak. Tapi kalau saya pikir memang agak sulit Pak kan. Karena kan karakter siswa kita kan beda-beda itu Pak. Bahkan ada siswa sukanya ada yang Ya. dia itu kan lihat video ya. Pas kita menjelaskan dia Oh, nggak ya. mau, dia kan beda-beda. Ada juga yang siswa itu dia sukanya menggambar. Ya Jadi, benar. jadi memang saya gunakan metode tadi itu dengan berbagai sumber untuk bisa mengayomi siswa tadi Pak. Iya iya iya. Jadi berbeda-beda supaya siswa, cuma itulah Pak, dapat hiburan pula saya Pak. Nah, mungkin itulah Pak pentingnya ada buku teks mungkin bahkan sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin mungkin adalah seperti itu Pak supaya Bapak Ari bisa menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga ya kan. Jadi kalau bisa mungkin kalau menurut pengawas kemarin itu mungkin Bapak bisa menjadikan buku teks salah satu sebagai referensinya juga mungkin Pak ya. Gitu Pak. Boleh lah Pak, berarti nanti saya pakai juga buku teks. Mungkin saya masukkan menjadi ini mungkin Pak ya, bahan ajar dari buku teks itu Pak ya. Ya menjadi salah satu mungkin Pak ya. Salah satu sumber belajar karena kan saya sangat tertarik tadi yang Bapak bilang bahwasanya anak-anak memang berbeda-beda. Memang saya teringat Pak, maksudnya ada anak ada yang auditory mungkin Pak ya, ada yang visual, ada yang kinestetis Pak ya. Iya, Itu iya, yang Pak. masuk ya. Nih Pak, setelah Bapak bercerita, sekarang Pak bagaimana Pak perasaannya Pak yang Bapak rasakan sekarang Pak? Terus terang, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman Pak. Saya menjadi resah dan kurang kurang respect di rumah kepikiran tersebut dengan masalah ini. Jadi akibatnya pekerjaan yang lain terganggu nih Pak. Lalu Pak, apa nih Pak yang membuat Pak Aris merasa tidak nyaman Pak selama ini Pak? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak Pengawas menyampaikan kepada kepala sekolah tentang masalah saya Pak. Oh Ya, gitu. jadi saya takut nanti sudah ditegur langsung oleh pengawas, kena tegur pula oleh sama ini kepala sekolah. Dan biasanya kan nanti hasil supervisi itu kan dibawa menjadi penilaian Kayak ya? kinerja. Jadi saya takut juga nanti itu di penilaian kinerja saya bisa turun Pak dari tahun sebelumnya. Padahal saya kan Oh. sudah mempersiapkan sebaik mungkin Pak.
Itu Iya, memang iya. jadi pikiran saya nih, Pak. Jadi, baik Pak, ini jika saya dapat simpulkan nih Pak ya, yang Mhm. membuat Bapak merasa tidak nyaman tuh saat supervisi itu karena Bapak tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, dan ketika pengawas memperingatkan, kemudian Bapak memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung, Mbak ya. Lalu menyampaikan kepada sekolah Bapak, itu yang mungkin membuat Bapak sedikit berpikiran gitu ya, terpikir terus di rumah gitu Pak ya, sehingga pekerjaan lain terbengkalai gitu Pak ya? Iya, itulah Pak. Jadi gimana ya Pak? Kira-kira nanti saya dipanggil nggak ya sama kepala sekolah? Jadi itu jadi pikiran Pak. Jadi kan saya nggak tahu nih biasa beliau nanti menyampaikan apa nanti tentang saya nanti kan. Eh, baik atau enggak. Kalau cuma ditegur aja langsung saya pribadi, saya sih ya aman-aman aja Pak. Betul ya Pak ya? Iya, Jadi kan selama ini kan Bapak tahu sendiri saya seperti apa di sekolah kan iya, nggak ada yang macam-macam, nggak ada buat masalah. iya, Tapi jangan nanti pas disampaikan itu gitu ya. penilaian dari kepala sekolah kepada saya kan jadi bermasalah Pak kan. Ya, oke. Jadi Pak nih kalau kita berandai-andai nih Pak ya, kita berandai-andai, menurut Bapak nih, kira-kira kalau Bapak dipanggil nih oleh Pak Kepala Sekolah nih, apa yang mau Bapak sampaikan di sana Pak? Coba Pak, Bapak utarakan. Eh, Itulah Pak, saya ini jujur aja agak susah juga mengungkapkan nih Pak. Jadi gimana ya Pak ya? Jadi kalau menurut saya kalau saya dipanggil ya saya siap aja lah Pak. Ya saya Ya, jelaskan betul. aja nanti gimana yang terjadi waktu saya supervisi. Iya, iya. Jadi saya sampaikan hal-hal positif saya dalam mengajar. Jadi alasan saya menggunakan tadi beberapa sumber, saya nggak mau juga terpaku pada buku teks saja. Jadi saya sampaikan aja. Dan bagaimana respon siswa terhadap apa yang saya laksanakan. Kebetulan juga kemarin itu kan ada videonya Pak, Iya, video iya. pembelajaran. Nanti saya Iya. berikan aja kepada kepala sekolah Pak. Jadi Iya, saya sebagai pasrah aja Pak. Jadi saya siap pasrah aja gimana lah, gimana iya, penilaian iya. ini kepala sekolah pada saya nih Pak. Ya, benar sekali Pak Aris nih memang kayaknya udah klop pemikiran kita. Saya juga sepakat nih apa yang Bapak sampaikan nih. Memang kita harus sedikit memberikan nanti argumen dan memang pembuktian kan kepada Bapak Kepala Sekolah, dan tentunya dengan cara yang baik-baik Pak ya. Ya. Jadi memang dari apa yang sudah Bapak sampaikan, kira-kira nih Pak, apa rencana Bapak ke depannya Pak? Jadi rencana saya nih Pak, kalau nanti saya dipanggil kan saya sampaikan Pak kan Ya, tadi. Tapi kalau memang nggak dipanggil, rencana saya besok saya ketemu langsung aja lah Pak. Saya jemput bola ya terus lah Pak. Jadi saya ya sampaikan, biar clear Pak ya. Ya, biar clear. Jadi saya kalau udah sampaikan, ya saya yakin lah kepala sekolah itu kan ya ngerti lah gimana keadaan kita Pak kan. Saya ceritakan aja apa adanya dan saya baik. memang juga bantu doanya Pak. Mudah-mudahan kepala sekolah Ya, nanti siap. responnya positif lah Pak terhadap saya Pak. Ya. Lalu Pak, ada hal lain Pak yang kira-kira akan Bapak lakukan Pak, selain itu Pak? Jadi gini Pak, saya juga ada rencana nih Pak, karena Ya. kemarin pun udah apa namanya mungkin kalau kita bilang bertentangan sih enggak. Saya rasa miskomunikasi atau mungkin kesalahpahaman aja nih Pak dengan pengawas. Jadi Ya. saya rencananya nih Pak, saya temui aja beliau Pak. Apa nanti Oh, pengawasnya Pak ya? saya ketemu aja Pak Muklis tuh nanti pas saya datang ke rumah atau biasa kan beliau capin tuh Pak. Ya, ya. Saya mungkin datang ke sana. Jadi saya ya minta maaf lah Pak. Beliau kan apapun ceritanya kan beliau kan orang tua kita. Iya. Kemudian kalau terkait masalah proses belajar atau supervisi kemarin, ya nanti saya sampaikan juga. Saya akan menggunakan buku teks dan saya minta saran Pak dari beliau. Bagaimana sebaiknya saya di kelas. Ya. Kalau bisa nanti kalau memang beliau ada video-video contoh cara mengajar yang bagus, itu mungkin saya minta sama beliau Jadi adopsi Pak ya? referensi. Ya, ya, betul Pak. Nih Pak, kira-kira Pak jika diberikan level 6 sampai 10, ini di level mana nih keyakinan Bapak melakukannya nih Pak? Levelnya berapa nih Pak kira-kira? 6 sampai 10 Pak. Level untuk melaksanakan tadi Pak ya,
Kalau saya Ya, yang rasa mungkin aksi tadi, Pak. posisi saya di level 8. Karena Ya, saya yakin, Pak, kalau apa yang disampaikan oleh beliau itu menggunakan buku teks, nanti saya padukan dengan sumber belajar yang lain, saya rasa saya bisa, Pak. Mungkin kalau saya nilai untuk diri saya sekarang, posisi mungkin level 8 mungkin bisa tuh. ya, ya, sangat baik Pak Aris nih. Ini langkah yang Bapak ambil ini sudah tepat sekali nih Pak. Saya setuju dengan ide yang Pak Aris utarakan nih Pak. Ya, Jadi mungkin ini Pak ya, kalau kalau seperti itu saya udah lega nih Pak. alhamdulillah Pak. Jadi Nah, Jadi saya insya Allah akan selesaikan, apalagi ya, sudah berhubungan dengan atasan agak ngeri-ngeri sedap Pak. Karena kan biasanya atasan kan ada ya, penilaian tersendiri kita kan. Jadi saya khawatir nanti udah salah solusi, salah langkah, nanti berakibat pada penilaian terhadap diri saya Pak kan. ya. Alhamdulillah nih Pak, kalau Pak Aris sudah merasa lega, lalu gini Pak, ini ada komitmen nih Pak. Komitmen apa yang kira-kira yang Pak Aris, komitmen apa yang akan Pak Aris lakukan nih Pak untuk menjalankan rencana itu Pak? Untuk itu Pak, mungkin karena saya tadi udah ditegur dan diberikan masukan, jadi saya akan mengacu yang pertama itu kan pada kurikulum Pak. Jadi Ya, saya benar. akan menggunakan buku teks. Ya. Selain itu pula saya akan mengkolaborasikan dengan sumber-sumber belajar yang lain Pak. Dan pastinya bisa membuat siswa itu aktif dan pembelajaran saya niatkan memang harus berpihak pada siswa Pak. Ya, ya benar. Lalu Pak, dukungan nih Pak, ada nggak dukungan yang Bapak butuhkan Pak untuk melakukan komitmen tersebut Pak? Mungkin untuk proses itu saya butuh komunikasi nih Pak. Saya mungkin Ya. komunikasi, kolaborasi dengan teman-teman yang lain kan kalau Kan sejawat Pak ya? rekan sejawat, Ya. saya minta nanti masukkan lah dan saling mengingatkan atau nanti saya banyak juga ada kesilapan dalam menyiapkan perangkat dan dalam proses belajar mengajar di kelas Pak. Iya Pak, itu ide yang sangat bagus sekali Pak menurut saya. Semoga Pak ini dapat segera Bapak terselesaikan dan dapat bekerja dengan suasana hati yang senang. Bahkan karena memang suasana hati yang senang itu kesejahteraan batin kita itu penting Pak. Tanpa dihantui rasa tidak nyaman Pak ya, seperti itu Pak. Itulah Pak, ini yang terakhir saya juga mengucapkan terima kasih sekali nih Pak. Bapak udah kasih motivasi, udah meluangkan waktu mendengarkan curhatan saya nih Pak. Jadi alhamdulillah saya udah merasa sedikit lega dan insya Allah apa yang sudah saya rencanakan tadi akan segera saya laksanakan Pak. Sehingga nanti dengan perbaikan ini ya bisalah menjadi guru lebih baik lagi dari hari ini nih Pak dan bisa berguna bagi siswa kita nanti Pak. Ya, amin Pak Aris nih. Saya juga senang nih bisa membantu Pak Aris. Kita bisa cerita bersama-sama pada hari ini. Jadi Pak, saya mohon izin dulu nih Pak. Saya mau pergi ke tempat teman sebentar nih Pak. Saya mohon izin. Assalamualaikum Pak Aris. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Helmi. Kelihatannya bahagia sekali Pak ya setelah melakukan kegiatan tadi ya. Ya Pak, alhamdulillah nih Pak udah selesai coachingnya. Ya, saya juga ada mencatat beberapa ini Pak dari hasil kegiatan yang Bapak lakukan atau teknik coaching tadi. Tadi Bapak sudah melakukan ya coaching dengan Bapak Aris Pak ya tadi ya? Ya Pak Aris Pak. Pakai coachingnya ya. Ya, itu bagaimana Pak kegiatannya? Jadi memang tadi dia sudah berjalan dengan lancar Pak ya proses coaching tadi insya Allah. Alhamdulillah. Dan memang tadi Bapak juga sudah mengamati bagaimana proses coaching yang kami lakukan. Mungkin Bapak bisa mereview atau mungkin bisa melakukan perbaikan Pak pada diri saya nanti. Ya Pak, memang ada beberapa yang saya catat. Coaching kedepannya bisa lebih baik Pak. Ya. Iya Pak. Sebelum penutupan ini Pak Ahmad ya. Ya Pak. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pada Bapak. Baik. Setelah Bapak melakukan proses coaching tadi Pak ya. Ya. Pertanyaan yang pertama nih Pak.
Apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Pak, tadi di coaching yang sudah saya lakukan, Ya. tadi saya merasa memang saya sudah menerapkan alur tirta dalam hal proses coaching tadi Pak, di mana memang yang pertama kita tahu bersama bahwasanya tadi ada di tirta itu ada tujuan atau menyampaikan tujuan coaching. Iya. Saya juga sudah sampaikan tadi Pak, Betul. oleh coaching dengan sangat jelas, yaitu dengan mencari informasi tadi, menggali informasi dari coachingnya itu sudah saya sampaikan. Selanjutnya juga saya sudah mengidentifikasi permasalahan yang dialami oleh coachingnya. Selanjutnya saya juga sudah saya merasa Pak ya sudah membantu sang coachingnya untuk merencanakan aksi bagaimana dia bisa memberikan perubahan atau bagaimana dia bisa menimbulkan ide-ide yang baru untuk penyelesaian masalahnya. Dan yang terakhir mungkin tadi saya juga sudah melakukan Pak, bagaimana saya yang menanyakan komitmen sebagai proses tanggung jawab pada alur tirta tersebut Pak. Insya Allah alur tersebut sudah saya jalankan Pak, dan sehingga sang coach tadi insya Allah sudah menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dia hadapi Pak. Seperti itu Pak. Ya, tadi saya juga melihat Pak ya, bagaimana proses yang Bapak lakukan ya memang sudah sesuai dengan alur tirta Pak ya. Ya Pak. Baik Pak, menurut saya sebagai observer tadi saya sudah melihat gitu Pak, proses coaching yang Bapak amat lakukan gitu ya. Kemudian ya. Pak Aris sebagai coachingnya sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur kita gitu Pak ya. Ya. Kemudian Bapak juga tadi saya lihat sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan gitu kepada Pak Aris ya, sehingga Pak Aris bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Ya begitu tadi Pak ya. Dan juga coaching tadi sudah dilaksanakan dengan prinsip coaching gitu Pak ya. Iya Pak. Pertanyaan terakhir ini Pak ya, sebelum kita tutup untuk pertemuan kita kali ini, kompetensi apa lagi Pak nih yang ingin Bapak kembangkan gitu, berdasarkan hasil pelaksanaan coaching yang barusan Bapak lakukan gitu dengan coaching Bapak? Iya Pak. Jadi memang setelah proses coaching tadi memang saya merasa sedikit sadar lagi Pak, bahwasanya memang saya masih memiliki kelemahan dalam hal pemilihan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali ide-ide dari coaching Pak. Itu yang mungkin nantinya akan saya coba untuk saya ubah dan akan saya latih terus-menerus supaya memang bisa timbul pertanyaan-pertanyaan yang memang itu berbobot Pak. Selanjutnya juga presence itu juga akan saya lebih tingkatkan lagi, bagaimana dengan kita present atau kita mendengarkan aktif, kita menggunakan rasa, mungkin kalau kemampuan itu sudah kita miliki Pak, mungkin proses coaching itu akan memang berjalan lebih indah lagi Pak, lebih dengan semestinya lagi Pak. Jadi memang kita bisa membuat sang coach itu menemukan hal-hal yang luar biasa untuk menyelesaikan masalah yang sedang dia hadapi Pak. Nah itu seperti itu Pak. Oke, terima kasih Pak Ahmad ya sudah menjawab semua pertanyaan saya pada sesi pasca observasi kali ini Pak. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak ya. Demikian observasi pasca coaching kita kali ini. Semoga apa yang kita lakukan kegiatan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya, khususnya bagi Pak Ahmad dan juga saya sendiri. Baik, saya tutup untuk pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video proses coaching pada modul 2.3 ini. Semoga video kami ini bisa memberikan manfaat bagi kami sendiri dan bagi rekan-rekan calon guru penggerak yang lainnya. Terakhir, saya Teguh Mawaris NJ. Saya Teguh Aman Hidayat. Saya Mirda Helmi. Kami akhiri wabillahi taufiq wadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergerak, menggerakkan.